Sholat ini akan menentukan amal-amal yang lain. Kalau sholat kita bagus, maka amal-amal yang lain akan menjadi bagus. Sebaliknya kalau sholat kita jelek, sholat kita buruk, maka amal yang lain ikut menjadi buruk. Yang jadi induk adalah sholat kita. Bahkan amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah amal sholat kita. Maka jangan pernah kita meninggalkan sholat. Dan juga kita wariskan kepada mereka anak-anak kita. Selagi dini mereka kita biasakan untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Selagi dini kita biasakan mereka anak-anak kita untuk selalu disiplin melaksanakan sholat. Agar mereka ketika dewasa sudah terbiasa melaksanakan sholat dan mereka tidak akan pernah berani untuk meninggalkan sholat. Orang yang paling sombong adalah orang yang tidak pernah mau menundukkan kepalanya di hadapan Allah, yakni sujud. Itu orang yang paling sombong. Orang yang tidak mau sujud kepada Tuhannya, orang yang nggak mau tunduk di hadapan Allah, yakni mereka orang-orang yang tidak pernah melaksanakan sholat. Bahkan di dalam kitab Durratun Nasihin ada satu kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa nanti pada saat datang hari kiamat, di mana alam ini hancur, langit hancur, bumi pun hancur, planet-planet bertabrakan, gunung-gunung meletus, air laut tumpah ke darat, halilintar menyambar, semua alam ini kacau, semua alam ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kondisi seperti itu semua makhluk yang bernyawa akan mati. Manusia akan mati, semua makhluk akan menjadi binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kiamat ini terjadi dan semua diwafatkan oleh Allah, maka datanglah masa yang kedua yang disebut dengan Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, di mana ketika itu kita akan dibangkitkan dari lubang kubur kita masing-masing. Kita akan dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Nabi menceritakan pada saat itu, kharaja syai'un min jahannama ismuhu Quraisyun, kata Nabi. Akan muncul makhluk yang menyeramkan dari dasar neraka jahanam. Akan muncul makhluk yang menyeramkan yang datang keluar dari neraka jahanam, ismuhu Quraisyun, kata Nabi. Makhluk itu bernama Quraisy. Quraisy seperti nama orang. Min waladil akrabi, bentuknya ini menyerupai seekor kelabang. Jadi makhluknya besar, keluar dari dasar api neraka yang menyerupai binatang kelabang. Kelabang itu kan binatang kaki 1000 ya. Tauluhu ma bainas sama'i wal ard, yang panjangnya ini antara bumi dengan langit. Subhanallah, bayangkan tuh. Panjang si kelabang tadi antara bumi dengan langit. Wa arduhu minal maghrib wal masyriq, lebarnya itu antara sisi barat dengan timur. Lebar si kelabang tadi, kata Nabi, itu antara ufuk barat dengan ufuk timur. Subhanallah, kayak apa besarnya itu. Kelabang panjangnya antara langit dan bumi, lebarnya selebar antara maghrib dan masyriq, barat dan timur. Keluar dari neraka jahanam ini kelabang ini, ditanya oleh malaikat Jibril, ila aina tadhhabu ya Quraisy? Quraisy, kau mau pergi kemana? Kata malaikat Jibril. Kau mau pergi kemana? Kata Quraisy,
ilal arasat, saya akan pergi ke pelataran hari kiamat. Pelataran hari kiamat, iya. Liman tatlubu, kamu mencari siapa? Kata malaikat Jibril. Kamu mencari siapa? Kelabang raksasa ini menjawab, atlubu khamsata nafar, saya mencari 5 orang. Saya ingin mencari mangsa 5 jenis manusia. Kalau aku ketemu dengan 5 jenis orang ini, akan aku mangsa dia. Ini mangsaku, ini santapanku. Kata Jibril, 5 jenis orang ya? Iya, siapa mereka? Kata kelabang ini, pertama tarikus sholat, orang yang suka meninggalkan sholat. Ini mangsa pertamaku. Tarikus sholat, orang yang suka meninggalkan sholat. Orang yang suka dengan sengaja tanpa uzur meninggalkan sholat. Ini ancaman bagi kita. Ini santapan pertama kelabang Quraisy. Orang yang suka meninggalkan sholat. Orang yang tanpa alasan, tanpa uzur, dia suka meninggalkan sholat. Bahkan jangankan meninggalkan sholat, orang yang sholat saja, kalau dia suka menunda-nunda sholatnya, suka melalaikan sholatnya, orang seperti ini kan akan celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat saja, kalau sholatnya diremehkan, dilalaikan, celaka, apalagi tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Ya tadi, sholat merupakan bentuk penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah kami ciptakan engkau hai manusia dan jin kecuali satu, liya'budun, untuk menyembah kepadaku. Perintah Allah salat ini. Kalau kita membangkang perintah Allah, tidak mau melaksanakan salat, ia pasti Allah murka kepada kita. Dan salat ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mestinya semakin rajin kita melaksanakan sholat. Semakin sempurna karunia yang Allah berikan kepada kita, semakin sempurna pula ruku sujud kita. Orang yang tidak mau melaksanakan sholat, mereka akan disantap oleh kelabang Quraisy di pada hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu mari, sebelum kita mati, sebelum malaikat Azrail menjemput ruh kita, mari kita laksanakan sholat. Kondisi apapun kita sholat, tidak ada alasan orang untuk meninggalkan sholat. Sampai pun nyawa hampir lepas, tetap kewajiban sholat melekat. Jangan kemudian hanya sakit kecil, sakit ringan, kita beralasan, kenapa kamu gak sholat? Sakit. Padahal sakitnya cuma sakit demam biasa, cuma sakit perut, cuma sakit flu. Tidak ada halangan untuk tidak melaksanakan sholat. Sampai mati, nah batasnya mati nih. Kalau sudah nyawa berpisah dari raga, baru kita bisa meninggalkan sholat. Itu pun sholat kita dititipin ke orang, yaitu orang yang menolati kita. Kan begitu. Kita mati pun, walaupun kita tidak bisa melaksanakan sholat, sholat kita dititipkan ke orang, ya ini menyolatkan kita, sholat jenazah. Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Anak-anak kita, ayo kita didik mereka, kita biasakan mereka untuk melaksanakan sholat. Ajarkan mereka untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk melaksanakan sholat. Disiplinkan mereka supaya ketika dewasa dimanapun mereka tinggal, maka mereka tidak akan pernah meninggalkan sholat. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, mengkhawatirkan kalau sampai anak cucunya tidak melaksanakan sholat. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ini doa Nabi Ibrahim.
Ya Allah, tetapkanlah aku sebagai hamba yang suka melaksanakan sholat. Amin teriyati, bukan cuma aku ya Allah, jadikan anak-anak keturunanku juga mereka jadikan orang yang ahli melaksanakan sholat. Nabi Ibrahim segitu khawatirnya kalau anaknya tidak melaksanakan ibadah berupa sholat ini. Bahkan ini pun yang ditanyakan oleh Ismail kepada putra-putranya, kepada anak-anaknya, Ishak kepada putra-putranya. Ma ta'buduna min ba'di. Ini pertanyaan yang sangat mengusik hati mereka itu. Wahai anakku, kalau nanti bapamu sudah meninggal dunia, sudah mati, sudah terkubur, sudah tidak ada lagi di dunia ini, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kau sembah anakku? Apa yang bakal kau sembah anakku? Sekarang mah iya ada bapak, ada ibumu membimbing kamu, mengarahkan kamu. Tapi kelak ketika orang tuamu telah tiada, ibumu, bapakmu sudah tidak ada, kau sendirian di dunia ini, mata ta'buduna min ba'di, apa yang kau akan sembah? Ini kan bentuk khawatiran orang tua terhadap anaknya. Begitupun kita. Kita khawatir anak kita akan taat di depan kita saja. Kita khawatir anak kita akan rajin ibadah di depan kita. Kita khawatir ketika kita tidak ada, mereka meninggalkan sholat. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, sedini mungkin kita disiplinkan mereka, berikan tanggung jawab, tanamkan kewajiban untuk melaksanakan sholat, sehingga mereka kapanpun, dimanapun kelak dewasa, mereka akan menjadi orang yang ahli sholat. Pertama, tarikus sholat. Orang yang suka meninggalkan sholat akan menjadi santapan ke lapang Quraisy. Na'udzubillah min dzalik. Satu. Yang kedua, kata kelabang Quraisy, saya akan mencari mangsa mani'uz zakat, orang yang enggan membayar zakat, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan enggan untuk melaksanakan zakat. Ini juga mangsaku, kata Quraisy. Aku paling doyan, aku paling suka mangsa yang satu ini, mani'uz zakat, orang yang suka tidak membayar zakat. Ini pun contoh orang yang tidak bersyukur. Dia diberikan harta, diberikan kekayaan, diberikan uang, tapi tidak mau dizakatkan. Mestinya kalau dia pandai bersyukur, harta yang diberikan Allah kepadanya menyebabkan dia semakin sadar bahwa harta ini kan titipan. Kita jangan pernah merasa bahwa rumah ini rumah kita. Kita punya mobil, jangan pernah merasa bahwa mobil ini mobil kita sepenuhnya. Kita punya jabatan, jangan merasa bahwa itu jabatan milik kita mutlak. Semua yang kita punya, semua yang ada dalam diri kita, semua titipan dari Allah. Terbukti, bayi ketika lahir ke alam dunia ini kan telanjang. Kita semua yang kumpul di sini, coba saya pengen nanya, yang kumpul di sini ada nggak ketika bayi lahir itu sudah pakai baju seperti ini? Ada tidak? Biarpun seorang kiai, seorang ulama besar, ketika lahir apakah begitu lahir pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban, pakai kopiah? Kan tidak. Pejabat tinggi, apakah ketika dia lahir langsung pakai jas, pakai dasi? Kan tidak. Semua bayi lahir kan telanjang. Artinya apa? Kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Yang kita miliki itu titipan dari Allah. Kita lahir nggak bawa apa-apa, nanti pun kita mati tidak harta pun tak akan kita bawa. Mobil yang mewah, rumah yang megah, uang yang berlimpah, jabatan yang tinggi, pangkat tinggi, gelar yang serenteng, tidak akan pernah kita bawa. Tidak akan pernah kita bawa. Semua itu titipan Allah. Kalau kita merasa bahwa itu titipan Allah, mestinya yang kita titipi, kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita berzakat. Iya, kalau zakat fitrah sih semua juga hampir semua ingat ketika
Ramadan. Yang sering dilupakan ini zakat mal. Ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, ada zakat profesi, dan lain sebagainya. Zakat-zakat ini yang terkadang orang melupakan. Kalau kemudian tahu bahwa ini harus dizakati, saya mau zakat kemana? Ya tanya kepada orang yang mengerti. Jangan diam dengan ketidaktahuan. Ya, orang-orang kaya, orang-orang agnia yang mereka tuh punya berlebih hartanya. Saya bingung Pak Kiai, saya bingung Pak Ustadz, ini saya mau zakat seperti apa? Ia tanya kepada orang yang mengerti, jangan diam. Saya bukan nggak mau zakat Pak Ustadz, cuma saya nggak mengerti bagaimana zakatnya. Ya ini saya diam, ya salah. Kalau ingin tahu, tanya kepada orang yang ahlinya. Bertanya zakat saya seperti apa. Ya. Jangan seakan-akan kita membela diri kita, mencari pembelaan dengan kita beralasan kita nggak tahu cara zakatnya, kemudian kita menumpuk harta nggak mau zakat. Mani'uz zakat, orang yang enggan membayar zakat, ini santapan empuk bagi kelabang Quraisy di hari kiamat nanti. 2. Yang ketiga, kata kelabang Quraisy, aku ingin mencari mangsa yang ketiga. Siapa mereka? Aqul walidain, yaitu seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini santapan yang ketiga ini, mangsa yang ketiga dari kelabang Quraisy pada hari kiamat. Aqul walidain, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Memang setiap kita belum tentu orang tua, tapi yang jelas setiap kita pasti punya orang tua. Paham ya? Setiap kita belum tentu orang tua, tapi setiap kita jelas pasti punya orang tua. Sebagai anak tentu kita harus pandai untuk berbakti kepada orang tua yang telah menyebabkan kita ada di dunia ini. Orang tua secara zahir ya, secara zahir nih, walaupun secara hakiki ya Allah yang mengadakan kita, menyebabkan kita ada itu Allah. Secara zahir ya bapak kita, ibu kita yang menyebabkan kita ada hadir di dunia ini, terutama ibu kita. Jangan pernah kita melukai hati orang tua, apalagi fisik. Durhaka yang luar biasa. Saya terkadang kalau baca di internet ya, baca ya, browsing, apalagi di koran-koran itu juga banyak betapa anak di zaman sekarang yang begitu, bukan cuma durhaka, tapi sudah lewat durhakanya. Ada anak membunuh orang tuanya, ada anak yang sampai hati menghabisi nyawa ibunya. La haula wala quwata illa. Bahkan yang kemarin kita dengar di berita ya, di internet itu di daerah Sulawesi ya, ada seorang anak yang sampai hati dia menyembelih leher bapaknya. Subhanallah, ini anak model apa ya? Durhakanya anak di zaman sekarang sudah kelewat batas. Dulu waktu kita kecil, kalau diceritain oleh guru kita tentang bagaimana perilaku malin kundang, kita sampai emosi ya. Marah kita dengan malin kundang, kita sampai mengutuk, dasar anak durhaka, anak kurang ajar. Malin kundang cuma satu, salahnya apa? Nggak mengakui ibunya sebagai ibu kandungnya. Itu menjadi figur bahwa malin kundang ini contoh anak yang durhaka. Sekarang itu di zaman now, anak durhaka jauh melampaui durhakanya malin kundang. Ada seorang anak, sempat ramai juga, sempat viral ya. Ada anak yang melaporkan ibunya ke polisi, subhanallah itu. Hanya kena gara-gara motor sepele, uang yang dia nggak seberapa. Anak sampai tega melaporkan ibu kandungnya ke polisi. Dan ini pun bukan 1, 2, 3 kasus. Sebelumnya sudah banyak ratusan kasus anak yang sampai membawa orang tuanya ke meja hijau, ke pengadilan, menggugat ini menggugat itu, yang terkadang sangat sepele masalahnya. Subhanallah, kok ada ya anak yang ingin menjebloskan ibu kandungnya ke penjara? Ini anak model apa?
Ini sudah biangnya durhaka ini. Sudah embahnya durhaka ini. Kita ngomong kasar saja tidak boleh. Kita bilang off saja dalam Al-Quran itu nggak boleh. Kita bilang off, hus kepada orang tua itu nggak boleh. Membentak orang tua itu nggak boleh. Menyakiti hati orang tua nggak boleh. Apalagi sampai orang tua dilaporkan ke polisi, dijebloskan ke penjara. Ini anak model apa ini? Dia mikir tidak, hidup dia di dunia ini itu siapa yang menyebabkan ada? Kalau bukan ibu kita, bapak kita. Maka betul kata Nabi, salah satu ciri daripada hari kiamat ini akan datang, muncul seorang anak yang merajai orang tuanya itu. Raja melahirkan budak itu, budak melahirkan raja. Ada banyak orang tua yang dia dengan ikhlas mendidik anaknya, membesarkan anaknya dengan kasih dan sayang. Tapi ketika dewasa anak ini kurang ajar, merasa dia sebagai seorang pejabat tinggi, semena-mena dengan orang tuanya, melupakan orang tuanya. Tak akan pernah keberkahan datang kepada orang yang seperti ini. Biarpun dia itu kaya raya, berharta banyak, mobilnya mewah, pejabat tinggi, perusahaan di mana-mana, uangnya berlimpah ruah, tapi kalau sudah durhaka kepada orang tua, nggak akan pernah membawa kebahagiaan. Akul walidain. Anak yang durhaka kepada orang tua, ini contoh anak yang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, dan ini maksa yang ketiga dari kelabang Quraisy. 3. Yang keempat, kelabang Quraisy mengatakan yang jadi santapanku yang keempat, syaribul khamr. Orang yang suka meminum minuman keras. Orang yang berkekalan ya, meminum minuman keras. Padahal innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ini Allah menegaskan dengan jelas itu. Sesungguhnya yang namanya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, memberikan sesembahan kepada berhala, semua itu adalah ridsun. Ridsun ini mohon maaf ya, biangnya najis. Ridsun ini dedengkotnya najis. Jadi judi termasuk meminum minuman keras, mengundi nasib dengan anak panah, memberikan sesajian kepada berhala. Ridsun, semua itu perbuatan najis. Biangnya najis, biangnya keji. Min amali syaitan, dan itu pekerjaan-pekerjaan syaitan. Fastanibuhu, jauhi semua itu kata Allah, la'allakum tuflihun, jikalau engkau ingin mendapatkan keberuntungan. Syaribul khamr, orang yang suka meminum minuman keras. Pertanyaannya kemudian, kenapa kok minuman keras diharamkan? Kenapa kita minum air putih boleh, minum kopi halal, minum Sprite boleh, minum Fanta boleh, minum teh manis boleh, minum susu juga boleh. Kenapa ketika khamr dilarang? Kan sama-sama minuman. Betul, sama-sama minuman, sama-sama cair. Tapi efeknya berbeda setelah dia meminum itu. Kalau kita minum kopi nggak akan ada efek-efek apa, paling-paling kita merasa badan terasa nggak enak ya, penghilang kantuk, mungkin tenggorokan kita nggak begitu ringan-ringan saja efeknya. Minuman keras kenapa diharamkan? Karena efeknya luar biasa. Dengan orang meminum minuman keras, maka akalnya tidak akan berfungsi normal. Kalau akalnya hilang, maka perbuatan apapun tidak akan disadari lagi oleh orang tersebut. Orang yang meminum minuman keras sudah hilang akal sehatnya. Yang dia lakukan sudah nggak sadar lagi. Dia nyuri sudah nggak sadar. Dia membunuh orang nggak sadar. Dia memperkosa orang pun dia nggak sadar. Perbuatan yang tidak pantas pun yang semestinya nggak dia lakukan menjadi dilakukan kalau dia sudah akal yang nggak berfungsi. Jadi ummul khaba'is
Al-khamru ummul khaba'is. Jadi minuman keras ini adalah biangnya kejahatan. Orang bisa melakukan apapun kalau dia sudah meminum minuman keras. Perbuatan sekeji apapun bisa dia lakukan kalau dia terkontaminasi dengan minuman keras. Sebab itu minuman ini diharamkan oleh agama. Walaupun mungkin ada manfaatnya, ya mungkin, ya. Memang dalam Al-Quran juga disebutkan minuman keras itu ada manfaatnya, ada bahayanya, ya. Tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ada manfaatnya, ada bahayanya, tapi bahayanya jauh lebih besar dari manfaatnya. Jadi sebagai seorang muslim, kita dituntut oleh Allah agar tetap mengoptimalkan akal ini, agar kita sadar mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Kan begitu kalau akal kita sadar. Tapi kalau akal kita tidak berfungsi, kita nggak jelas mana yang haram, mana yang halal, itu kita nggak tahu. Mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, kita nggak tahu, remang-remang. Apa? Akal kita tidak berfungsi akibat terkontaminasi dengan minum-minuman keras. Sehingga dia pun ibadah apapun orang mabuk kan. Yang dibaca apa? Sujudnya bagaimana, rukuknya bagaimana, Al-Fatihahnya bagaimana, orang lagi mabuk. Orang lagi mabuk, dia nggak akan pernah bisa melaksanakan sholat dengan betul. La taqrabu sholat wa antum sukara, kata Allah. Jangan pernah kau dekati sholat jika kau dalam keadaan mabuk. Kenapa? Percuma orang mabuk sholat. Yang dia baca ngelantur, gerakannya pun ngelantur. Ya, maghrib bisa menjadi 10 rakaat, begitu. Isya bisa menjadi 3 rakaat. Subuh bisa menjadi 5 rakaat. Duhur bisa menjadi 2 rakaat. Oh ngaco, oh mabuk. Ibadah sekalipun dia nggak akan dipakai ibadahnya orang mabuk. La taqrabu sholat wa antum sukara. Jangan kau dekati sholat kalau dalam keadaan mabuk. Yang keempat, ya, syaribul khamr, orang yang suka meminum keras, mangsa utama dari kelabang yang namanya Quraisy di hari kiamat. Itu paling doyan itu. Dia mencari itu kelabang Quraisynya di pelataran kiamat. Mana nih orang-orang yang dulu hobi mabuk, mana dulu orang-orang yang dulu minuman keras, mana orang yang dulu gemar mabuk, gemar menanggap minuman keras. Ini santapan empuk bagiku, kata kelabang Quraisy. Begitu ketemu, santap, langsung dikunyah, kriuk. Dapat lagi orang suka mabuk, kriuk. Nemu lagi orang yang sudah meninggalkan sholat, nemu langsung dimakan kriuk gitu. Nemu lagi orang yang nggak bayar zakat dulu, dimakan kriuk kayak orang makan kerupuk mungkin ya. Nemu lagi ada anak yang dulu durhaka, langsung disantap kriuk. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk ke dalam mangsanya kelabang Quraisy. Yang terakhir, mangsa dari manusia yang akan dicari oleh kelabang Quraisy, al-mutakallim fil masjid, orang yang suka gemar berbicara dalam masjid, tapi yang dibicarakan bukan persoalan agama, bukan kemaslahatan umat, ya. Di masjid kita boleh diskusi. Di zaman Rasul, masjid ini fungsi bukan untuk ibadah saja, tapi semua yang menyangkut kemaslahatan umat, Nabi bahas di dalam masjid. Nabi mengatur bagaimana perang, mengaturnya di dalam masjid. Nabi mengatur bagaimana perekonomian masyarakat, bagaimana membangun ini, musyawarahnya dalam masjid. Jadi kalau kita diskusi dalam masjid yang menyangkut kepentingan umat, kemaslahatan umat bersama, itu boleh saja. Bagaimana kita membuat program-program untuk memakmurkan masjid, bagaimana kita membuat kegiatan agar orang gemar ke masjid, itu boleh. Yang tidak boleh kalau sampai masjid digunakan diskusinya yang tidak ada kaitannya dengan agama. Contoh, orang
membicarakan tentang dagang, untung dagang di masjid itu nggak boleh. Ya, kita tidak boleh membicarakan masalah dagang, bisnis di dalam masjid itu nggak boleh. Bahkan kita saling transaksi di dalam masjid itu nggak boleh. Misalkan ya kita jual beli di dalam masjid, walaupun barangnya tidak ada ya, orang beli pulsa misalkan ya, orang beli kuota di masjid itu nggak boleh. Ada orang yang dagang pulsa di masjid ya, pakai HP, datang orang, Pak saya mau beli pulsa, iya, dia sambil duduk di masjid kemudian mentransfer pulsa, bayar di situ, tidak boleh, haram hukumnya. Maka jualan itu apapun yang dijual, entah barangnya ada, entah barangnya fiktif nggak kelihatan, yang jelas jual beli di masjid itu tidak boleh. Kalau boleh, bolehnya hanya di pelataran masjid, itu pun jauh ya. Kita berjualan di halaman masjid itu boleh ya. Misalkan jualan peci, sering ada ya di halaman masjid itu, ada jualan koko, baju muslim, jualan sorban, jualan jubah. Selama bukan di areal masjid itu boleh. Tapi kalau sudah di areal masjid, apa tuh areal itu? Ya termasuknya ruangan dalam, ruangan luar, serambi depan, itu termasuk wilayah masjid. Kita tidak boleh untuk berbisnis di sana. Walaupun yang kita jual barang yang tidak kelihatan tadi, seperti pulsa, kuota, entah itu pulsa listrik, entah itu pulsa apa saja ya. Kalau kita transaksinya di masjid itu tidak boleh. Jangankan kita berjual beli di masjid, kita menyiarkan barang yang hilang pun di masjid tidak boleh. Ada hadis yang mengatakan begitu. Kalau kata Nabi, kalau ada orang yang kehilangan barang di masjid, kemudian minta diumumkan, jangan mau, doakan saja semoga barangnya nggak ketemu gitu. Nabi sampai bilang begitu. Kalau ada orang yang mencari barang yang hilang di masjid, doakan saja supaya barangnya nggak ketemu. Artinya apa? Kita untuk mencari barang-barang pribadi kita, jangan sampai